Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, setelah tadi kita ke penjelasan apa ya, penjelasan dasarnya dari konsep replikasi dan konsep yang saya terapkan apa dan saya gunakan di kelompok kami gitu ya. Nah, untuk tutorialnya, mungkin saya tidak akan mengilustrasikan secara langsung menggunakan home server saya, karena mungkin nanti penjelasannya dan tutorialnya mungkin akan sedikit tricky ya, sedikit lebih rumit gitu ketimbang saya mengilustrasikan secara langsung secara lokal gitu. Jadi untuk tutorial replikasi ini menggunakan Docker, eh, saya akan mengilustrasikannya secara lokal host gitu ya. Jadi saya akan install dua server yaitu master dan slave di Docker dengan konsep kontainer tadi ya. Untuk timescale-nya mungkin di tutorial ini tidak akan kita gunakan karena master dan slave-nya akan berkomunikasi secara local host gitu. Jadi dia tidak menggunakan IP gitu ya. Jadi master dan slave bisa saling berkomunikasi secara langsung. Tinggal dia memanggil tanpa IP gitu ya. Kalau konsep dari Tilescale sendiri ataupun networknya sebetulnya sama saja teman-teman ya tinggal ubah parameter untuk memanggil master dan slave itu menggunakan IP gitu ya. Kalau di konsep kali ini karena saya akan mengilustrasikannya secara lokal ya dia langsung bisa berkomunikasi secara langsung tidak menggunakan IP gitu ya. Teman-teman perlu install dulu Docker gitu ya. Teman-teman bisa kunjungi langsung di docker.com. Nanti teman-teman install, download dan install Dockernya itu sesuai dengan device-nya teman-teman sekalian. Untuk cara instalasinya sebetulnya sama saja, mudah gitu ya. Seperti instalasi aplikasi-aplikasi pada umumnya. Kalau teman-teman ingin coba Tailscale juga, teman-teman juga bisa kunjungi ke Tailscale. Kalau ini Tailscale saya. Teman-teman bisa kunjungi saja di Tailscale ya. Nah, ini teman-teman bisa download dan install secara langsung gitu ya. Nah, cuman perlu dipahami juga kalau Tailscale punya saya itu kan dia sifatnya self-hosted gitu ya. Saya punya server sendiri gitu. Nah, tapi kalau teman-teman tidak ada device yang memang digunakan sebagai server, maka pada dasarnya Tailscale teman-teman itu nantinya akan terhubung ke servernya Tailscale sendiri gitu. Jadi mungkin ada yang beberapa yang berbayar gitu ya. Tapi ya untuk versi gratisnya sih sudah mencukupi buat kebutuhan yang tidak terlalu eh, apa ya, terlalu teknis gitulah. Baik, ketika setelah teman-teman sudah install Docker, juga sudah install Tailscale, teman-teman juga bisa sudah coba nanti. Nah, untuk kali ini karena tutorialnya kita akan menjalankan dua server tersebut secara lokal, jadi untuk implementasi Tailscale-nya kita skip dulu gitu ya. Baik, kita langsung saja ke instalasinya. Teman-teman, di sini saya sudah siapkan folder dan file yang mana nanti teman-teman bisa unduh atau cloning di GitHub. Nanti akan saya upload di GitHub. Pertama-tama kita akan bahas ke Compose-nya dulu. Jadi di file Compose ini adalah yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu adalah sebuah blueprint atau rancangan dari aplikasi yang akan kita install gitu ya. Jadi apa yang kita butuhkan itu kita tulis di sini. Nah, nantinya kita akan menjalankannya itu dengan satu komen saja, teman-teman. Dan akan menginstal secara otomatis akan menginstal dua server di sini. Jadi ada server master, juga ada server slave. Nah, mungkin akan saya tunjukkan dulu ke mungkin di sini. Oke. Nanti teman-teman bisa connect aja langsung di GitHub ya. Nanti mungkin akan saya
push ke GitHub. Oke, setelah itu kita ke penjelasan Docker Compose-nya dulu. Oke, jadi di sini kita akan menginstal service ya. Di sini service-nya ada DB Master, juga ada DB Slack. Jadi kita akan menginstal dua MySQL secara langsung, dua server database secara langsung dengan master dan Slack gitu ya. Karena kontainerisasi ini adalah sikap dari apa ya, isolasi aplikasi gitu ya, isolasi sistem gitu. Jadi eh, dua aplikasi ini dijalankan di satu device, di satu lingkungan yang sama tanpa mereka bertabrakan gitu ya. Jadi saya akan jelaskan parameter-parameter yang penting gitu ya. Jadi services ini ya ibarat layanan gitu ya. Layanannya itu ada DB master, ada DB slash. Lalu di sini ada image. Image-nya itu kita pakai MySQL 8.0. Image itu apa sih? Image itu apa ya sebetulnya kalau dijelaskan? Semacam kebutuhan aplikasinya gitu. Misalkan image-nya itu ada Node.js atau apa gitu ya. Nah, kalau di Docker ini teman-teman bisa dipahami namanya ada Docker Hub. Nah, Docker Hub itu apa? Docker Hub itu ibaratnya Play Store-nya Docker gitu ya atau App Store-nya Docker gitu. Jadi di situ ada banyak-banyak apa ya? Image yang sudah siap. Jadi sebetulnya image ini ya berbentuk blueprint seperti ini awalnya gitu ya. Cuman dia sudah dibungkus, jadi kita tinggal panggil aja di Docker Hub itu. Nah, kita coba cek Docker Hub gitu ya. Nah, image library gitu. Nah, di sini ada banyak teman-teman, ada Node.js, ada MySQL, ada Postgre dan sebagainya, ada Mongo dan sebagainya. Eh, ya itu mungkin penjelasan sedikit dari Docker Hub. Selanjutnya ada container name. Nah, ini container name ini sifatnya harus unik ya, teman-teman. Misalkan kita tidak mendefinisikan container name-nya, maka otomatis nanti akan dibuat oleh Docker yang mana bentuknya nanti adalah seperti kode generate dari Docker-nya sendiri. Nah, agar lebih mudah ketika kita apa ya, maintenance atau ingin memanggil kontainer dari berbagai kontainer itu kita namakan dengan Unix gitu ya. Nah, ini sifatnya unik, harus beda gitu. Setelah itu kita ke restart. Restart ini ya misalkan untuk menjaga ini ya apa sistem kita atau aplikasi kita agar ketika device atau servernya sendiri itu mati lalu hidup lagi itu dia akan langsung merestart atau menyalakan kembali secara otomatis. Jadi misalkan tidak kita definisikan maka ketika terjadi apa ya terjadi server berhenti, maka kita perlu menjalankannya secara manual. Namun ketika kita sudah mendefinisikan di Docker Compose ini, restartnya always atau ada unless stopped gitu ya, itu dia akan otomatis hidup kembali ketika device-nya atau servernya itu juga sudah hidup gitu. Lalu di sini ada environment. Environment-nya itu ada MySQL, kita definisikan password-nya, root password, lalu MySQL database-nya ini. Oke, itu ya. Lalu di port-nya ini kita definisikan. Di sini mungkin akan saya ganti menjadi oh ya 8. Jadi port yang 3308 ini adalah port keluar ke device kita, teman-teman. Kalau port 3306 ini dia ibaratnya itu port default dari lingkungan kontainernya gitu. Jadi kontainer itu dia punya lingkungan sendiri gitu ya. Jadi kalau kita nggak apa ya, kita nggak tunnel dia atau enggak kita keluarkan kontainernya tadi ke device kita, maka kita nggak bisa akses secara di luar gitu ya, nggak bisa akses di luar, tapi bisa akses di dalam Dockernya gitu. Jadi
misal kita install 2 MySQL di sini ya. Dia sama, dia 3306. Tapi kan dia lingkungannya sendiri, dia di dalam kontainernya sendiri-sendiri gitu kan. Nah, tapi ketika kita akan keluarkan dia ke device kita, ke lingkungan kita, maka kita tetap perlu mendefinisikan portnya. Dan portnya itu juga tidak boleh bertabrakan gitu ya. 3308 dan di sini ada 3309 gitu. Itu untuk port ya. Sifatnya begitu. Nanti kalau mungkin agak berbelit-belit atau bingung, boleh ditanyakan. Lalu di sini ada volume. Volume ini ya gunanya untuk menyimpan data gitu. Di sini ada DB master data, varlib, MySQL. Lalu config ini adalah dia akan mengambil konfigurasinya dari folder config dan kalau untuk masternya dia ada di master.cnf gitu. Lalu init script ini khusus untuk masternya. Jadi ketika Docker atau container master ini dijalankan, dia otomatis akan mengambil file SQL atau script yang sudah saya berikan di sini. Gitu. Jadi kalau bentuk scriptnya itu ya ibarat kita membuat sebuah anu ya teman-teman, apa membuat sebuah database gitu. Kalau biasanya kan mungkin teman-teman sekalian buat database itu manual di command prompt gitu ya, command line interface gitu ya, di TMD atau di apa. Itu kan kita satu-satu. Kita create database, use database, create ini. Nah, kalau kita pakai Workspace itu kita bisa langsung jalankan semua skripnya itu secara bersamaan, teman-teman. Tidak usah satu-satu gitu ya. Nah, ini adalah script yang nantinya juga akan saya post di GitHub. Teman-teman bisa jalankan ini atau bisa juga buat database sendiri gitu ya. Intinya ini adalah bentuk script dari database gitu. Yang nantinya dia itu akan dijalankan di parameter ini, teman-teman. Jadi init script Docker Enterprise ini akan eh, langsung dijalankan secara otomatis. Lalu di sini ada parameter networks yaitu replication underscore net. Nah, ini networks ini networks yang ada di Docker-nya, teman-teman. Jadi nanti akan berguna sebagai network khusus untuk dua server ini berkomunikasi antara master dan slave. Oke, kita lanjut ke server slave-nya. Untuk skemanya sama, teman-teman. Hanya saja tadi untuk di slave-nya sendiri dia tidak menjalankan ini ya, ini script-nya gitu. Lalu di sini ada networks replication net-nya. Lalu dependence on ini artinya kontainer ini atau server slave ini, parameter ini akan dijalankan setelah parameter dari server masternya ini sudah dijalankan. Jadi ini berbentuk apa ya, urutan menjalankan kontainernya gitu. Jadi setelah DB master sudah jalan, barulah nanti slave-nya ini akan dijalankan. Lalu di sini ada networks, ya tadi replication net. Untuk drivernya ini bridge karena kita pakainya lokal gitu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa pelajari lagi. Jadi skemanya tetap sama ketika kita mau pakai Tailscale ataupun IP network gitu ya, ya kita tinggal definisikan di sini gitu ya. Mungkin ada contoh dari script dari home server saya, Docker saya. Eh, contohnya ini mungkin ya. Ya konsepnya sama teman-teman. Nanti ketika kalian pakai network ataupun Telescale ya kita tinggal panggil menggunakan IP dari device-nya atau servernya, lalu kita panggil di port sekian gitu ya. Nanti akan kita tunjukkan di MySQL Workbench agar lebih jelas mungkin. Oke, terus setelah itu kita mungkin ke konfigurasinya ya. Untuk konfigurasi dari master sendiri, di sini ada master.cnf ini untuk config-nya. Yang nanti akan dijalankan dia di Docker-nya, dipanggil di sini. Di slave-nya juga sama. Nah, ini akan dipanggil nanti kan, gitu ya. Untuk konfigurasinya di sini kita tentukan atau definisikan untuk server ID-nya. Nah, server ID ini harus wajib unik ya, teman-teman. Antara server master dengan server slave. Ini harus berbeda.
gitu ya, harus unik. Lalu di sini log bin-nya kita tentukan dia di MySQL bin, bin log formatnya dia raw, default authentication-nya itu pakai MySQL native password gitu ya. Nah, terus di Slack-nya kita tentukan server ID-nya. Nah, di sini dia kita pakai pakai dua gitu ya. Ini kita relay lognya ini relay bin. Lalu default address ini sama juga untuk read only sama dengan satu ini sama artinya true ya. Berarti untuk Slack ini dia hanya bisa read. Gitu. Dia nggak bisa nambah data, nggak bisa ngedit data, nggak bisa menghapus data. Gitu. Nanti kita coba ya. Oke, berarti seperti itu. Setelah ini akan kita coba jalankan. eh Setelah itu teman-teman ketika sudah cloning sudah cloning projectnya, teman-teman masuk ke folder rootnya tadi, ya. Kita coba ls dulu. Kita lihat di sini ada folder config, ada folder image script gitu ya. Kalau komposnya dia ada di root. Nah, kita akan jalankan dengan command docker compose up min d gitu ya. Nah, ini akan menjalankan docker compose yang telah kita buat tadi, yaitu compose.yml. Admin D ini artinya apa ya? Menjalankan semuanya gitu. Biasanya kan kita bisa docker compose up aja gitu. Ini perlu juga dipahami teman-teman. Untuk menjalankan ini teman-teman juga perlu internet karena dia mendownload dependensi yang ada, aplikasi yang ada, yang kita butuhkan itu secara internet gitu ya. Seperti yang tadi sampaikan ini ada Docker Hub gitu. Dia mengambil dari Docker Hub-nya. Kalau kita searching di sini MySQL, ya di sini muncul nanti image-nya MySQL gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, untuk file compose kita sudah berhasil dijalankan semua. Kita di sini sudah berhasil full, ini full ya. Full ini dia ngambil research dari internet. Lalu di sini sudah running semua, created di sini. Jadi networknya ini sudah dibuat, untuk volumenya sudah dibuat, gitu ya. Lalu kontainernya sudah di startup atau dijalankan. Sekarang coba kita cek dengan cara PS gitu ya. Untuk lihat apakah networknya sudah jalan, kita perbesar. Nah, di sini kontainernya sudah jalan ya teman-teman. Ada dua kontainer, yaitu MySQL Slack Node dan MySQL Master Node gitu ya. Nah, ini statusnya sudah up, berarti dia jalan, nggak ada error. Kita sekarang cek coba di Docker desktopnya, apakah ada. Sudah ada gitu ya. Nah, ini sudah ada teman-teman. Di sini kontainernya dia ada dua, yaitu ada MySQL Self Node gitu ya. Kita cek lognya di sini dia berjalan dengan baik gitu ya. Oke, mari kita coba cek masternya juga sudah jalan gitu ya. Jadi kontainernya kita ada dua ini teman-teman. Kita ada MySQL Master Node dan MySQL Slack Node. Kita coba cek image-nya. Di sini image-nya adalah MySQL. Lalu kita cek volumenya. Di sini ada data-data dari My Application. Ini ya. Oke teman-teman sekalian, kita sekarang akan beralih ke MySQL Workbench ya. Kita tadi sudah cek untuk kontainer atau dockernya apakah sudah jalan, dan sudah jalan. Jika teman-teman ada kendala atau apa, bisa nanti ditanyakan di kolom komentar ataupun di GitHub ya, ataupun di sosial media saya bisa langsung. Jadi setelah sudah dijalankan dua ini sudah berstatus up gitu ya. Selanjutnya kita akan koneksikan MySQL-nya ini, dua database ini ke MySQL Workbench. Sebetulnya bisa teman-teman melalui CLI, tapi harus mendefinisikan portnya juga dan namanya gitu ya. Sekarang kita akan coba hubungkan dia di Workbench gitu. Kita akan buat koneksi baru di sini.
Teman-teman bisa klik tambah ini, lalu kita akan buat koneksi baru. Di sini connection name-nya terserah teman-teman bisa tambahkan apa. Misalkan kita samakan aja di sini MySQL slash node gitu ya. MySQL slash kita mungkin master dulu deh. Kita coba master dulu. MySQL master node gitu ya. MySQL master di sini ya standar TCP IP. Ini hostname-nya kita localhost. Portnya kita tentukan di 3308. Kalau teman-teman pakai network IP gitu ya, IP publik atau pakai Telscale ya ini tinggal diubah aja IP-nya sesuai dengan IP device-nya gitu. Contohnya misalkan ini di Telscale saya ya. Di sini dia kita cek bisa network device, my device ada apa aja di sini. Misalkan server atau HP atau apa, di sini udah terdefinisi, tinggal klik aja, otomatis dia mengcopy, kalian pastekan di sini. Gitu. Untuk username-nya dia root, lalu passwordnya kita pasangkan di sini. Coba kita cek dulu. Karena saya lupa passwordnya dia root password. Oh, ya, ya, root password. Oke, kita kembali ke MySQL Workbench lagi. Kita pastekan di sini. Kita oke. Kita coba tes koneksi. Hasilnya successfully ya. Di sini sudah berhasil terhubung ke MySQL yang ada di kontainer. Kita akan membuktikannya. Tadi kan kita sudah ada parameter untuk decomposnya itu dia menjalankan file script database yang ada di init script ini, gitu ya. Dan kita akan cek di masternya apakah dia sudah ada database dari Coffee Shop Enterprise ini. Kita cek dulu di MySQL Workbench-nya. Oke, setelah itu kita oke, lalu kita oke di sini, otomatis nanti akan buat koneksi baru di sini. Setelah itu kita coba buka ya di dalamnya, apakah sudah ada database-nya. Nah, di sini sudah dijalankan untuk database-nya, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi teman-teman nggak usah berpaku pada database yang telah saya buat, teman-teman bisa mendefinisikannya sendiri. Bisa buat sendiri atau ubah-ubah atau mau dimodifikasi. Gitu ya. Oke, setelah ini berarti kita sudah berhasil membuktikan bahwa MySQL-nya ini sudah jalan di kontainer, di Docker-nya, gitu ya, tanpa ada kendala apapun gitu. Sangat simpel, sangat mudah gitu ya. Mungkin secara dilihat di ini agak ribet di awal, cuman saya yakin nanti akan lebih mudah ke depannya dan lebih apa ya, lebih enak lah teman-teman. Oke, setelah itu coba akan kita cek di sini kita akan jalankan show master status. Ya. Coba kita akan jalankan. Kita lihat outputnya di sini. Nah, bin lognya ini sudah ada ya. Dia di bin lognya 0002, posisinya dia di 157. Nah, sekarang kita akan coba hubungkan ke MySQL Slab-nya. Di sini kita akan namai dia jadi MySQL Slab Node. Di sini dia localhost, portnya dia di 3309. Rootnya untuk passwordnya coba kita cek dulu sama ya. Oke, kita kembali lagi sini, kita pastekan di sini. Kita oke, kalau kita coba tes koneksi dulu. Ini berhasil successfully. Lalu kita oke, lalu kita coba buka di sini. Nah, kemudahan yang diberikan oleh MySQL Workbench di sini adalah teman-teman misalkan kita mau pindah-pindah database ini tinggal klik tab di sini ada teman-teman. Kalau di CLI kan kita harus login gitu ya, keluar login gitu. Di sini kita bisa langsung dua gini teman-teman. Oke, setelah itu kita cek di MySQL Slabnet ya ini teman-teman. Dia nggak ada database-nya teman-teman. Dia nggak punya database gitu ya. Tidak seperti di masternya. Gitu ya. Nah, seperti yang sampaikan saya jelaskan di awal tadi,
kita perlu inisiasi apa ya, konfigurasi pertama gitu ya. Kita perlu ekspor dulu database yang di sini dan kita importkan ke MySQL/Node ini gitu ya. Jadi ini adalah konfigurasi pertama, ini penting gitu teman-teman. Karena dia belum punya database-nya teman-teman. Jadi replikasi ini akan error atau gagal kalau dia belum punya data awalnya gitu teman-teman. Baik, setelah ini coba kita akan ekspor dulu ya. Kita akan coba ekspor. Jadi untuk ekspornya teman-teman bisa klik di server ini, lalu ketik data export. Setelah itu teman-teman pilih ini dump structure and data, lalu centang database-nya, gitu ya. Lalu mungkin ini boleh teman-teman ikutkan juga atau tidak juga nggak masalah. Misal mau dua ini aja, tapi kalau mau tiga-tiganya juga boleh. Lalu pilih yang export to self-contained file. Lalu pilih lokasi filenya di mana. Misal saya mau di download dan kita ketik db copy shop enterprise. Oke. Setelah itu kalian klik ini teman-teman, create dump in a single transaction self-contained file only gitu ya. Atau ini mungkin bisa dianalisis aja di. Oke. Oke, mungkin seperti ini aja teman-teman, lalu dijalankan. Nah, otomatis dia akan langsung ekspor ya. Kalau pakai CLI teman-teman boleh pakai ini MySQL dump itu ya. Oke, setelah itu di sini sudah tertera di backup shop. Setelah itu kita akan imporkan ke MySQL Slack. Nah, cara impornya sama, kita klik server di top bar ini, lalu kita klik data import, lalu kita klik yang import from self-contained file, lalu kita pilih filenya, kita open di sini, lalu kita akan start import. Otomatis juga akan dijalankan dan berhasil. Kita coba restart di sini ya, reload. Nah, di sini sudah ada database-nya. Otomatis master dan slave ini sudah punya database yang sama persis, termasuk datanya gitu ya. Setelah ini, kita akan menyambungkan atau mengkonfigurasi slave node-nya ini agar terhubung ke masternya. Bagaimana caranya? Nah, caranya pertama-tama kita siapkan dulu. Ini sudah saya siapkan beberapa eh, perintah ya, query. Yang pertama kita akan cek master ini teman-teman. Master hostnya ini apa? Kalau ini bekas dari ini ya, konfigurasi dari home server saya gitu. Nah, teman-teman kan tadi di awal lihat ya, saya menjalankan query show master status gitu ya. Nah, show master status ini gunanya untuk kita melihat bin log dan posisinya, yang nantinya akan kita masukkan di konfigurasi di sini. Jadi kita akan masukkan bin log ini berapa, gitu ya, log postnya ini berapa, gitu. Gunanya apa? Gunanya ya agar si Slack ini tahu dia nanti akan mulai mencatat update terbaru itu dari posisi mana, dari file mana gitu ya. Itu teman-teman. Oke, teman-teman sekalian, karena mungkin di workspace ini kita nggak bisa lihat status masternya ini secara lengkap, kita mungkin beralih dulu ke CLI gitu ya. Teman-teman bisa jalankan MySQL, main U, username, main P, hostname, main P, port number gitu ya. Jadi kita akan ubah di sini. Kita login dulu ke MySQL yang ada di Dockernya kita ya. Jadi kita ganti dulu untuk username-nya kita pakai ini root, ya. Root, terus hostname-nya dia localhost, port number-nya dia tadi 330. Setelah itu kita masukkan passwordnya di sini, root password, enter. Nah, ini sudah masuk. Kita coba cek show database ya. Nah, ini udah benar. Berarti setelah itu kita coba show master.
Nah, ini akan nantinya di sini akan lebih lengkap ya. Kalau misal kita mau show slide gitu. Oke, sebenarnya sama ya tampilannya ternyata. Oke, setelah itu, setelah kita sudah mencatat ini, tapi kita harus perlu hentikan dulu teman-teman proses dari database master ini. Supaya tidak ketinggalan ya, apa bukan ketinggalan sih, agar lebih aman aja gitu. Misalkan di database teman-teman itu sedang berjalan, sedang ada apa itu, nah, untuk menjaga konsistensi kita perlu hentikan dulu proses dari database-nya. Caranya kita pakai komen dari kita harus perlu log dulu database-nya gitu ya. Kita perlu jalankan flash stabil with read log gitu. Nah, ini kita akan jalankan di sini. Kita akan jalankan di sini flash stabil with read log. Nah, ini sudah oke. Lalu kita akan show master status lagi. Nah, di sini otomatis akan terjaga nanti teman-teman sebelum kita nantinya akan unlock tablesnya gitu. Nah, teman-teman juga tadi mungkin saya lupa menyampaikan bahwa di script tadi saya menaruh script untuk membuat apa user select-nya gitu. Nah, nanti teman-teman di database-nya, di database master itu kalian teman-teman perlu membuat user untuk slide-nya teman-teman. Di sini saya definisikan dia membuat user replika user, password-nya ini, green replication slide-nya ini di root ya dia itu replika user. Add ini artinya apa ya? Uh, add, add add persen ini nanti teman-teman di persennya ini kalian bisa ganti menjadi IP teman-teman gitu. Nah, ini kalau persen ini artinya dia apa ya? Local host lah, apa tidak definisikan lah IP-nya gitu ya. Lalu di sini ada flash spread gitu. Ini malah dua kali. Oke, setelah itu teman-teman karena udah menjalankan ini berarti di database master udah punya user ini gitu ya. Otomatis nanti si Slack dia bisa login pakai user itu. Oke, coba kita konfigurasi dulu untuk Slack-nya. Untuk konfigurasinya, teman-teman bisa pakai Change Master to ini. Ya, kita copy, kita coba kembali ke Workbench, kita jalankan query-nya di sini. Nah, Change Master to-nya ini kita ganti 127.0.0.1 atau bisa diganti localhost. Untuk master port-nya dia di 3308. Master user-nya kita cek di sini namanya replika user. Kita copy replika user. Master passwordnya dia pakai password rahasia. MySQL bin-nya nanti kita lihat lagi di CLI tadi dia pakai bin log-nya di 002 gitu ya. Bin log 002 kita ganti dulu 002. Master log-nya dia di posisinya 157. Oke. Oke, seperti aman. Mungkin buat keamanan selanjutnya kita perlu stop apa? Ini dulu teman-teman. Kita perlu bentar. Stop slide dan reset slide. Ini untuk menjaga keamanan aja. Kita tambahkan stop slide ini. Lalu ada reset slide. Ya. Nah, teman-teman misalkan kalian cek ada error di server ID-nya, teman-teman bisa definisikan set global seperti ini. Set global server ID sama dengan berapa. Itu ya. Misalkan ada error server ID-nya dia tidak terbaca di file konfigurasi ini. Dan ini sebenarnya sudah kita definisikan. Tapi misalkan error terjadi belum, itu bisa kalian tambahkan sendiri di query ini. Lalu kita start slide.
Di sini kita tambahkan start slash start slash. Oke, setelah ini kita akan coba jalankan teman-teman apakah berhasil. Kita lihat outputnya. Oke. Lalu coba kita akan login di CLI. Kita coba akan login. Oke, kita exit dulu. Kita coba ubah di 3309. Passwordnya tadi root password. Oke, ini sudah masuk. Kita cek show database. Oh, sorry. Oke, coba kita show slash status gitu ya. Kita sematkan. Nah, di sini mungkin agak sulit dibaca ya, teman. Kita coba pakai yang ini. Show slash status ini. Aduh, ini salah. Sorry. Bentar. Ya, lupa untuk ini. Oke, kita pakai komennya ini ya teman-teman. Show slash status slash g ini ya. Tapi yang slashnya ini yang kebalik teman-teman. Yang ini agak mudah dibaca. Kita cek di sini master hostnya dia di localhost, master usernya dia di replica user, master portnya di 3308. Master log filenya dia di MySQL bin 002, sama ya, bin 002, lalu posisinya di 157, slash IO runningnya connecting, slash SQL runningnya yes. Di sini ini ada error teman-teman. Oke teman-teman, ternyata di sini kita mengalami error ya. Di sini kita cek error connecting to replica visual system with of delay. Can connect ya ke localhost ini. Kita akan coba cari tahu. Kita coba cek server ID dari Skype-nya ini. Oh, ini dia server ID-nya masih satu teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita masih punya ini ya. Tadi saya udah coba-coba ke beberapa kali error. Terutama tadi di server ID-nya dia masih default, jadi dia nggak membaca file konfigurasinya kita. Jadi kita tadi perlu melakukan set global untuk server ID-nya. Nah ini teman-teman bisa tambahkan nanti. Lalu untuk master host-nya ini saya salah, bukan local host ya harusnya. Maksudnya harusnya kita menghubungkan dia itu ke network-nya melalui DB master ini, service-nya ini. Harusnya dia ke sini gitu ya, komunikasinya langsung. Nah, lalu di port-nya ini saya salah. Kita harusnya menambahkan master port-nya itu 3306 gitu ya. Karena kalau 3308 kan itu dia apa master apa kok master sih apa port yang udah di mapping ke laptop kita. Padahal di lingkungannya sendiri dia itu portnya tetap ya 3306 port defaultnya gitu ya. Nah, sekarang coba kita jalankan apakah dia berhasil gitu ya. Oh, ini masih ada error di bagian ini. Code fatal with reading data from binary log. Could not find first log. Coba kita cek di lognya. Kita di show master status ya. Oh ini kita tadi masih di log ya. Kita unlock. Coba kita unlock dulu.
kita unlock table, kita unlock tables gitu ya. Oke, setelah itu coba kita jalankan lagi show master statusnya, pinlock ini ya. Kita pindah sini lagi, kita kopikan, harusnya sih sama ya. Kita ngapain? Pinlock. Copy build. Coba kita jalankan ini. Hasilnya nah, ini sudah berhasil dengan replika hash rate all relay log waiting for more updates. Statusnya sudah yes, yes. Oke teman-teman, jadi ini kita sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil menghubungkan Slack-nya ke master. Jadi mungkin ada beberapa kendala tadi, ada beberapa error yaitu terkait master host-nya ini saya salah, lalu di master port-nya ini juga saya salah, lalu master log file-nya juga saya salah mencantumkan ya. Jadi teman-teman nanti bisa tambahkan ini, nanti saya lampirkanlah di ini. Nanti saya coba edit-edit videonya. Nah, ini setelah kita tadi menghubungkan ya teman-teman. Jadi setelah berhasil, terus kita akan coba cek atau kita tes apakah si Slack ini bisa update ke dari master ini ya. Saya coba apa Slack ini apa nama produk dan stoknya, lalu akan kita coba kurangi ya atau kita transaksi gitu. Oke teman-teman, setelah itu kita akan buat query ini untuk kita coba transaksi biar dia berkurang dan kita nantinya akan cek di ini ya, kita akan cek di Slack-nya gitu. Coba ya, kita cek, kita akan transaksikan dulu di sini. Oke, sudah berhasil semua. Lalu kita akan coba cek di sisi Slack gitu ya. Kita copy dulu aja, kita simpan di sini mungkin. Oke teman-teman, jadi kita kan sudah cek anu ya, ada produk kopi latte tadi, ada 100 stok gitu ya. Lalu kita coba transaksikan, insert pintu ini customer, transaksi dan sebagainya. Lalu ambil ID terakhirnya, lalu masukkan itemnya, dia membeli 5 kopi latte tadi ya. Oke, coba sekarang kita akan cek di master slave, kita akan coba jalankan. Cek stok di ini harusnya 95, dia berkurang 5 karena tadi kita transaksinya ada 5 ya. Lalu cek audit log harusnya ada data baru di sini, inventory logs gitu ya di tabel ini. Nah, ini harusnya dia tercantum nanti. Oke, sekarang coba kita jalankan dulu query-nya. Hasilnya quantity change min 5 ya. Di sini udah bisa berarti. Oke. Coba kita jalankan satu-satu dulu deh. Kita jalankan ini dulu biar jelas tabelnya. Kita cek. Oke, dia berkurang, dia jadinya 5. Setelah itu coba kita hapus dulu, terus kita tambahkan ini. Nah, di sini terlihat ada data baru, ID-nya 2, produk ID-nya 1, change tipenya sell, minus 5, produknya berkurang 5, share action-nya langsung dari root. Ya, kita pakai root tadi karena kita menghubungi di sini pakai root. Lalu sort via order ID 1. Ini create add gitu. Oke.
Ini sudah sesuai ya. Berarti teman-teman untuk tutorial replikasi mungkin di sini saja dulu. Nah, di sini saya sudah membuktikan bahwa replikasi ini sudah berjalan dengan baik, datanya sudah benar gitu ya. Dan ya eh, memang agak agak sedikit rumit ketika kita mengaplikasikannya menggunakan Docker. Namun di sinilah letak serunya gitu ya teman-teman. Oke, mungkin segini dulu teman-teman untuk video replikasi database. Saya mohon maaf apabila di video kali ini banyak berbelit-belit dan ada banyak error, tapi kita coba solve sama-sama biar nanti ketika teman-teman juga mendapatkan problem yang sama, kita bisa eh, apa ya, kita perbaiki sama-sama seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah berkenan menonton video kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada request putar videonya bisa komen di kolom komentar ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.